Halo guys, perkenalkan nama saya Dwi Rahmatus Saleha. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana tentang asal-usul bahasa Indonesia digunakan di Indonesia. Sebagian ulama berpendapat bahwa kecintaan kita terhadap negara kita sendiri adalah sebagian dari iman. Nah, jadi salah satu bentuknya yaitu kita menggunakan bahasa kita sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Tahukah kalian bahasa Indonesia itu berasal dari mana? Asal mula bahasa Indonesia di negara ini yaitu berasal dari bahasa Melayu. Menurut Sanhaver pada tahun 1991 pada halaman 195 yang berbunyi, bahasa Melayu adalah bahasa yang kurang berarti di Indonesia. Di Indonesia, bahasa itu diperkirakan pada Kepulauan Riau dan penduduk seberang Sumatera hanya dipahami oleh penduduk sekitar sana. Jika dibandingkan dengan bahasa lain di Nusantara ini, baik dari segi penutur maupun dari penduduk budaya, bahasa Melayu yaitu jauh lebih tinggi atau jauh lebih ketinggalan dari bahasa lain. Kalian tahu nggak sih, tidak hanya tubuh kita aja yang berkembang, tapi bahasa kita juga dapat berkembang. Yang pertama yaitu bahasa Melayu adalah memiliki bahasa yang paling sejarah menurut Abbas Hussein pada tahun 1983 yang mengemukakan bahwa perkembangan yang kedua yaitu bahasa Melayu adalah bahasa resmi dua kerajaan terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Majapahit, yang kedua adalah Kerajaan Sriwijaya. Dua kerajaan ini sangat terkenal pada abad yang telah lalu. Dua kerajaan ini sangat terhormat dan sangat berbudaya pada masanya. Bahasa resminya yaitu adalah bahasa Melayu. Dan yang ketiga, bahasa Melayu adalah sebagai bahasa perjuangan. Mengapa? Secara psikologis, seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia menerima dengan sukarela. Bahasa Melayu menjadi bahasa nasional pada waktu menentukan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Yang keempat, bahasa Melayu mudah dipelajari dan mudah dikembangkan. Guys, bahasa Melayu juga bersifat menerima pengaruh dari bahasa-bahasa lain dari luaran sana tanpa merusak kaidah-kaidah pada dasarnya. Dengan demikian, bahasa Melayu sudah menyesuaikan diri tanpa merusak kebutuhan pemakaiannya dengan unsur-unsur baru dari bahasa lain. Ada beberapa politik bahasa nasional yang dapat diterima di negara kita. Yang dimaksud adalah yang pertama, yaitu kebijakan nasional. Dan yang kedua, bahasa nasional dan bahasa resmi yang tak lain adalah bahasa Melayu. Dan yang ketiga, bahasa daerah. Dan yang terakhir, yang tak lain adalah bahasa asing. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya, dadah.